wali Allah. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam aja bisa berbicara dengan jin. Syekh Abdul Qadir Jalani bisa wali kutub bisa memerintahkan jin. Mohon maaf, Bang Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah layaknya manusia. Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga, sebagaimana kepada manusia. Oleh karenanya, Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini keberadaan jin, mengingat banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan keberadaan mereka dan juga hadis-hadis sahih. Hanya saja, jin berada di alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Meski mereka mampu melihat kita, namun mungkinkah manusia berkesempatan melihat jin? Jawabannya adalah mungkin, namun tidak dalam wujud aslinya, yaitu ketika jin menjelma menjadi manusia ataupun hewan. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Selain nabi, mereka mampu melihat jin tatkala jin menjelma menjadi manusia ataupun hewan. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat di atas, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisahnya saat ditugasi Rasulullah SAW menjaga zakat fitrah. Diceritakan dalam hadis itu bahwa ada seorang mencuri makanan kumpulan zakat fitrah. Saat tindakannya tertangkap tangan Abu Hurairah, beliau mengancamnya, "Demi Allah, sungguh akan aku laporkan kamu ke Rasulullah SAW." Ia memohon iba kepada Abu Hurairah, "Aku benar-benar butuh, aku punya keluarga, dan aku pun sangat membutuhkan ini." Mendengar ucapan ini, Abu Hurairah merasa iba kepadanya. Saat pagi hari tiba, Nabi SAW menanyakan kejadian semalam. "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya sehingga aku melepaskannya," jawab Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Dia berdusta kepadamu, dia akan datang lagi." Dan ternyata ucapan Rasulullah SAW benar. Orang itu datang kembali dengan alasan yang sama. Sampai di hari ketiga, Abu Hurairah benar-benar bertekad membawanya menghadap Rasulullah SAW. Karena dikuasai rasa takut, ternyata kemudian orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibaca saat beranjak tidur, maka Allah akan mengirimkan penjaga dan setan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi. Pengalamannya semalam dia sampaikan kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, dia berkata kepadaku mengajariku jika anda hendak pergi tidur di ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Lalu ia mengatakan kepadaku bahwa Allah akan senantiasa menjagamu dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari, dan para sahabat sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Nabi SAW pun menanggapi, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setan pernah menampakkan dirinya dalam wujud Surakah bin Malik bin Ju'shum. Dia memprovokatori kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin di perang Badar. Ucapan provokatornya terekam dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu."
Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tetapi ketika iblis melihat malaikat Jibril, ia segera berlari terbirit-birit. Seorang pasukan musyrikin sempat memegang tangannya seraya menagih janji, "Wahai Surakah, bukankah engkau berkata akan menolong kami?" Dengan sigap, iblis melepaskan pegangan tangannya itu, seraya berkata sebagaimana dinukil dalam sebuah ayat, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar sangat pedih." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh, karena dia adalah setan." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, maknanya jika ular itu tidak pergi setelah diusir, kalian tahu bahwa ular itu bukan ular yang biasa masuk rumah, atau bukan juga jin muslim. Akan tetapi dia adalah setan. Dia tak memiliki kehormatan di hadapanmu. Silahkan dibunuh. Wallahu a'lam bissawab.